Trade-off bus batas dan ekonomi hadapan jaya untuk rute Telangkung-Surabaya. Jadi trade-off ini kita akan bahas seberapa perbedaan sih antara bus batas dan ekonomi dan sejauh mana dan apa yang paling diuntungkan. Yang pertama, bus ekonomi versus bus batas. Untuk jenis busnya hampir semua sama, bisa dikatakan sama-sama dengan menggunakan AC, dan bus yang dipakai rata-rata juga sama, ada Hino, ada Mercy, baik itu ekonomi maupun batas, semuanya juga pakai kedua merek tersebut. Pertama, kita bahas struktur bus ekonomi dulu. Jadi bus ekonomi ini kursinya ada 3 dan 2 dengan total kursi adalah 59 kursi, sedangkan okupansi yang diharapkan atau rate penumpang yang diharapkan adalah sedang ke tinggi. Kemudian untuk operasional bus ekonomi itu sendiri, beban yang harus ditanggung yaitu sopir sebanyak 1 orang dengan gaji setiap berpergian anggap itu 100.000. Kemudian ada 2 helper yang masing 75.000, jadi kali 2 150.000. Kemudian solar atau bahan bakar dengan jarak tempuh 160 km sekitar 270.000 untuk sekali perjalanan, dan biaya tolnya yaitu 100.000 dari tol bandar menuju ke Warugunung, Surabaya. Sehingga BEP bus ekonomi ini atau break even point-nya adalah total cost-nya 620.000, kemudian tarifnya adalah 32.000, sehingga BEP-nya adalah 19,375 atau sekitar minimal 20 kursi harus terisi penumpang dari Tulungagung menuju Surabaya. Jadi BEP-nya sekitar 33% dari okupansi. Jadi harus dapat penumpang sebanyak 20 penumpang dengan rate okupansi 33%. Oke, sekarang kita bandingkan dengan struktur bus batas. Ini strukturnya kursi 22, kemudian total ada 48 kursi dengan okupansi rata-rata rendah sampai tinggi. Kemudian kita bandingkan operasional bus batas, bebannya ada 1 sopir dengan dianggap sama 100.000, tapi dia hanya punya 1 helper sehingga sekitar 75.000. Kemudian solar biaya BBM-nya sama 270.000 dan biaya tolnya juga sama yaitu 100.000 rupiah. Nah, untuk BEP bus batas sendiri, itu salah ketik, harusnya bus batas bukan bus ekonomi. Jadi total cost-nya ada 545.000 dan tarif untuk perjalanannya adalah 50.000. Sehingga BEP-nya adalah 10,9 atau 11 bangku, sekitar 23% dari kapasitas kursi yang ada. Jadi BEP-nya jauh lebih sedikit, bisa nutup operasional ketika bus itu sudah hanya terisi 11 orang saja. Sehingga kesimpulan yang diambil adalah bus batas secara operasional dia lebih benefit dibandingkan bus ekonomi. Kemudian kedua, BEP-nya lebih rendah sehingga jauh lebih safety, jauh lebih aman secara bisnisnya. Kemudian ketiga, keuntungan bus ekonomi akan lebih tinggi jika okupansinya 1,5 dari bus batas. Jadi memang ekonomi ini kalau nggak dapat penumpang yang banyak, penumpang yang penuh, tidak akan semenguntungkan bus batas.